Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hukum pembangunan dan infrastruktur. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abhirama Arya Putra dengan NPM 85. Selanjutnya ada Muhammad Rihan Garda Dewana dengan NPM 76. Dan yang terakhir ada Dimas Chandra Wijaya NPM 100. Yang pertama yaitu hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Infrastruktur merupakan sistem fisik dalam penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan, gedung, dan fasilitas publik seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu hukum pembangunan infrastruktur, yaitu suatu sistem yang mengatur modal dalam upaya peningkatan produktivitas suatu negara serta upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Dan akhirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 bahwa jenis infrastruktur prioritas mencakup A. Infrastruktur transportasi, yaitu sarana prasarana dalam melaksanakan transportasi. Yang B yaitu infrastruktur jalan, sarana untuk lewatnya transportasi darat. Yang C infrastruktur pengairan, sarana untuk transportasi laut. Yang D infrastruktur air minum sebagai konsumsi untuk para masyarakat. Yang E yaitu infrastruktur air limbah sebagai sarana membuang limbah dan merecycle-nya agar supaya tidak membahayakan lingkungan. Infrastruktur sarana persampahan meliputi pengangkut, tempat pembuangan, dan pengolahan sampah. Selanjutnya infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Selanjutnya infrastruktur ketenaga listrikan meliputi pembangkit, transmisi, gardu, jaringan atau distribusi tenaga listrik dan sumber eksploitasi clean eksploitasi tenaga panas bumi. Selanjutnya infrastruktur minyak dan gas meliputi kilang, depo, dan transmisi dan distribusi minyak dan gas. Selanjutnya infrastruktur fasilitas pendidikan meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian atau pusat kajian, sarana dan pembangunan prasarana penelitian, ruang praktik siswa, perpustakaan, fasilitas pelatihan pendukung pembelajaran. Selanjutnya infrastruktur kawasan meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Selanjutnya infrastruktur pariwisata. Selanjutnya infrastruktur kesehatan meliputi sarana dan prasarana rumah sakit, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
kesehatan dasar, dan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan. Selanjutnya yaitu asas infrastruktur dan pembangunan telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang berbunyi kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur. Setelah asas, lalu ada tujuan. Tujuan adalah bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Asas dan tujuan. Beberapa asas dan tujuan terkait dengan pembangunan infrastruktur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang pertama ada infrastruktur transportasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di bidang batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu yang kedua ada infrastruktur jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mengatur mengenai keseimbangan antara hak perseorangan atas tanah dan keharusan pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan diberikan ganti rugi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga ada infrastruktur perairan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan keempat ada infrastruktur telematika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diidentifikasikan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik, dan lainnya. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya ada nomor 5, infrastruktur ketenaga listrikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan memberi pengertian umum bahwa tenaga listrik adalah suatu
yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Dan yang terakhir ada infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.